Saya ucapkan tadi seperti pesan beliau bahwa secuil kekuasaan lebih besar, lebih berpengaruh dibanding sekeranjang kebenaran. Selamat datang di Otatok, masih bersama saya Irma. Hari ini kita kembali kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah sosok yang sangat karismatik, menjadi panutan bagi masyarakatnya. Dan beliau datang jauh ke Otatok kali ini ingin membagikan kisah-kisah inspirasi beliau. Mari kita sambut, beliau adalah Wali Kota Solok. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Zul Elfian Umar Datuk Tianso SHMSI. Iya. Beliau lahir di Saning Bakar 8 Desember 1961. Iya. Nah, terima kasih Pak. Sebelumnya saya ucapkan atas kesempatan kami bisa mewawancarai Bapak, menggali informasi, berbagi kepada kita nih yang muda-muda nih Pak, terutama masyarakat Kota Solok nih, pasti Insyaallah. yang merindukan Bapak nih, yang tidak bisa setiap hari melihat atau tidak bisa berkomunikasi langsung. Tentunya ini kesempatan yang luar biasa sekali Pak, bisa dimanfaatkan. Jadi perlu kita ketahui juga bahwa Bapak ini sebelumnya adalah seorang birokrat. Jadi beliau ini sudah ini periode yang ketiga ya Pak ya, memimpin Kota Solok ya Pak. Sebelumnya wakil ya. Sebelumnya wakil, yang selanjutnya terpilih sebagai wali kota. Nah, ini kembali terpilih dengan adanya penentuan pemenang ini kan sudah dipastikan nih Bapak adalah pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyat nih. Amin. Terpilih dan tentunya rakyat menunggu nih kinerja Bapak nih di masa jabatan yang periode ini dinanti-nantikan Pak oleh masyarakat Kota Solok. Iya, insyaallah. Terima kasih Pak, saya ucapkan. Pertama kali saya ingin memberikan informasi juga ke teman-teman bahwa Pak Wali Kota ini sangat banyak pengagumnya nih, karena beliau ini sosoknya berbeda dari pemimpin-pemimpin lainnya. Mungkin bisa jadi pedoman kita nih bagi masyarakat Kota Solok, terutama ASN Pak. ASN bagaimana bersikap, bagaimana memimpin. Oke Pak, boleh diceritakan Pak, apa sih Pak keunggulan Kota Solok nih dibandingkan kota-kota lain selama Bapak memimpin? Ya, alhamdulillah. Mbak Dma ya. Iya, saya Irma Pak. Pertama terima kasih dulu kepada Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Otonomi Daerah, Pak Dirjen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili pemerintah dan masyarakat Kota Solok hadir di Kementerian Dalam Negeri dalam acara ini. Tentu ini adalah sebuah penghormatan dan kebahagiaan bagi kami. Selanjutnya Kota Solok, Mbak Irma, kita harapkan nanti bisa berkunjung ke sana. Terima kasih nih Pak. Ya. Undangan nih seperti apa? Ya, kita harapkan nanti dengan Pak Dirjen, Pak Direktur nanti bisa ke sana, bisa melihat apa sih Solok itu yang sebenarnya. Kalau dulu Solok terkenal kalau di sininya kita bangga juga dulu ketika orang bicara Solok ingatnya Pak Menteri Dalam Negeri dulu. Betul Pak, betul. Sosoknya langsung melekat ya Pak. Ya, bicara Solok Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Gamawan gitu kan. Beliau sudah pensiun, tapi Solok itu sekarang terbagi 3. Iya. Ada Kota Solok, ada Kabupaten Solok, ada Solok Selatan. Yang induknya adalah Kabupaten Solok. Nah, di Kota Solok itu berdiri tahun 1970. Ya. Dan itu memang alhamdulillah Allah yang takdirkan kota itu terletak pada perlintasan yang strategis di Sumatera Barat bagian selatan itu. Jadi kalau orang dari Padang mau ke Jambi, mau ke Jakarta, itu harus lewat Solok dulu gitu kan. Dari Bukit Tinggi mau ke Jakarta lewat Solok. Jadi memang tempat perlintasan yang strategis. Kemudian tentu saja ini adalah sebuah potensi untuk perdagangan ya. Kemudian alhamdulillah juga Allah berikan kepada kota ini tanah yang subur ya.
setelah dilakukan penelitian oleh Kementerian Pertanian dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, ternyata ada indikasi geografis namanya, ya. Indikasi geografis. Ya, tanah kota Solo di Solo itu ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, berbeda. Ya. Sehingga ada padi yang ditanam di sana berkualitas lebih baik daripada di daerah lain. Sehingga terkenallah daerah itu dengan Bareh Solo-nya. Jadi beras Solo itu ada varietasnya Nanak Daru dan Sokan, itu diminati di mana-mana. Sudah di orang kalau pergi ke Solo cari berasnya. Insya Allah juga kita akan di Jakarta kemarin masyarakatnya, kami perlu beras Solo katanya kan, kami susah mendapatkan. Insya Allah kita akan kerjasama nanti dengan DKI untuk distribusinya di sini. Ya. Kemudian juga dengan alam yang sejuk, dia terletak di ketinggian 450 di atas permukaan laut, sehingga dia tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, sejuk. Sehingga tentu dengan kondisi geografis, kondisi iklim ini adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kota Solo merupakan daerah yang enak, menyenangkan untuk menjadikan tempat tinggal, untuk melakukan usaha bisnis, apakah itu perdagangan dan jasa lainnya, pendidikan, pariwisata, dan juga hal-hal lainnya, jasa-jasa lain. Juga, Pak? Jasanya, nah pariwisatanya, jasa Solo juga punya objek wisata, ada karena daerahnya ada yang ketinggian di atas 1000 di atas permukaan laut, itu daerahnya hampir berbatasan dengan Kota Padang, itu ada kebun kopi, ada namanya kopi payo di sana. Itu juga yang terkenal di Solo ya Pak. Ya, salah satunya itu kopi Solo. Iya, kopinya payo Solo gitu kan. Nah, kemudian beras yang terkenal, kopinya juga. Kemudian kalau Mbak Irma ke sana, nanti ada Solo menjadi pusat produksi bunga krisan. Ya, bunga-bunga ya. Sehingga sudah dimanfaatkan di Pekanbaru, di Kota Padang, orang butuh bunga-bunga untuk wisuda, untuk kegiatan-kegiatan resepsi dan lain-lainnya. Alhamdulillah, inilah keunggulan-keunggulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tentu yang harus kita olah semaksimal mungkin potensi ini dan kita jadikan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Karena nanti kita tidak akan dianggap bersyukur ketika potensi yang unggul ini tidak berkorelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Betul. Nah, alhamdulillah ini yang kita inginkan, bagaimana potensi ini kita garap sungguh-sungguh dengan memanfaatkan semua potensi yang ada, sehingga ada dampaknya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita di Kota Solo. Jadi secara sumber daya alam ini sudah mumpuni nih Pak. Iya, alhamdulillah. Udah sangat diberkahi nih. Amin. Kota Solo ini, amin. Pak. Tinggal bagaimana cara pemimpinnya memanfaatkan ini dengan baik. Betul. Dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Amin. Ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Pak, di era sekarang ini sebagai kepala daerah baru, walaupun Bapak melanjutkan masa jabatan sebelumnya, tapi tantangannya lebih besar nih Pak. Karena kita dihadapkan di era pandemi ini Pak. Tantangan Bapak sebagai wali kota Solo untuk mengantisipasi peningkatan angka masyarakat yang terindikasi COVID, ataupun bagaimana terobosan-terobosan yang Bapak lakukan untuk dapat mengantisipasi maupun meningkatkan ekonomi yang pastinya terjadi penurunan yang sangat signifikan ya Pak di Kota Solo. Sebagai wali kota, terobosan apa saja yang Bapak lakukan di era pandemi ini nih Pak? Tentu kita tidak tahu ini, sesuatu terjadi pasti ada izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang pertama kita tentu memohon kiranya pandemi ini segera dilenyapkan oleh Allah dan kita kembali kepada kehidupan sebagaimana biasa semula. Dan kita menyikapi ini, pertama tentu kita menghadapi semua ini dengan menghimpun seluruh kekuatan kita yang ada bersama-sama. Ya, kita bangun komitmen bersama. Ya,
kita ada forum koordinasi pimpinan daerah. Kalau di sana Mbak Irma, ada namanya rapat Forkompimda yang diperluas. Nah, itu melibatkan ada lembaga adatnya, ada lembaga keagamaan, ada pemudanya, dan lembaga di pemerintahan. Sehingga kita merumuskan kebijakan menghadapi pandemi ini bersama-sama. Ya, dari pemerintah kota sampai ke tingkat RW dan RT. Dan alhamdulillah awalnya Kota Solo bertahan hijau cukup lama. Ya. Hijau ya Pak, jadi sedikit Solo orang ada juga kok bisa apa. Tapi kelamaan karena memang kita tidak bisa menutup interaksi dengan masyarakat kita, karena Solo itu dijadikan tempat tujuan untuk pendidikan, untuk berobat, dan untuk berbelanja. Tentu interaksi dengan masyarakat luar tidak bisa kita hindari, dan inilah salah satu yang menjadi penyebab Solo beredar juga COVID-19 ini. Namun kita minta kepada masyarakat, ini suatu hal yang tidak bisa kita tolak. Kita tidak mungkin menutup diri, menutup kota ini, karena kota ini hidup dari kedatangan orang. Jadi bagaimana kita memanfaatkan ekonomi tetap jalan, malah kita pacu, sementara bagaimana tidak terjadi penyebaran ini semakin meluas. Nah, oleh karena itu proses 3M, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, ini tetap kita sampaikan kepada masyarakat. Silakan nanti berjualan tidak ada masalah, tapi tetap menjaga prokes, protokol kesehatan. Sementara bagi masyarakat kita yang di bawah, kita lakukan 3T itu tetap kita laksanakan. Kita tracing, kita testing, treatment. Nah, alhamdulillah bagi yang kita tidak perlu malu, banyak yang kita khawatirkan kalau kita sembunyikan, tidak kita tracing, malah nanti tahu dia suatu saat meledak dia kan, tiba-tiba meledak. Kita ini tidak inginkan. Semakin banyak kita apakan tracing, testing, treatment. Jadi walaupun itu tetap di testing ya Pak ya. Jadi lebih dini bisa ketahui masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID. Nah, ketika kita tahu testing ada yang terkonfirmasi positif, segera kita lakukan treatment. Mungkin isolasi rumah sakit daerah Kota Solo itu belum, sekarang sedang kita bangun, sudah kita manfaatkan untuk tempat isolasi. Nah, ada tempat isolasi juga di rumah dengan persyaratan tertentu. Sebab kita khawatirkan kalau di rumah mereka itu rumahnya 01, NIP-nya 01. Tapi tetap di daerah di Kota Solo sampai sekarang. Dan dari staf sampai dari staf, Kasubag, Kepala Kabag, Tata Usaha, Kabid, semuanya alhamdulillah, sampai Kepala Dinas, sampai asisten, terakhir asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan. Nah, kemudian ada peluang masuk ke dunia politik dengan tekad apa dulu, karena saya melihat kekuasaan itu efektif. Ada istilah itu yang mengatakan securuk kekuasaan lebih berarti daripada sekeranjang kebenarannya. Oke, Pak Wali Kota, terima kasih banyak kesempatannya. Kami berharap sosok-sosok seperti beliau nih yang nanti akan terus memperluas kekuasaannya. Tetap yang diingat oleh tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, bahwa secuil kekuasaan lebih besar pengaruhnya dibanding sekeranjang kebenaran. Mudah-mudahan sosok-sosok seperti Bapak nih bisa lebih luas lagi kekuasaannya, sehingga lebih banyak lagi kebenaran, lebih banyak lagi nilai-nilai yang bisa ditanam. Terima kasih banyak Bapak kesempatannya. Kita jumpa lagi, mudah-mudahan bukan hanya saat ini kita jumpa, mungkin kita nanti ada kesempatan lain bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak Irma, waalaikumsalam, dan salam untuk Pak Dirjen, Pak Menteri yang saya lihat, saya betul-betul bangga sekarang. Kementerian Dalam Negeri ada anak-anak muda yang energik, yang punya idealisme yang tinggi, dan insya Allah akan menebarkan kebaikan
Amin. untuk Indonesia yang kita cintai. Amin, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke teman-teman Otatok, terima kasih telah menyaksikan episode sangat inspiratif kali ini bersama Bapak Wali Kota Solo. Banyak sekali nilai yang bisa kita ambil untuk menjadi seorang pemimpin. Kembali lagi saya ucapkan tadi seperti pesan beliau bahwa secuil kekuasaan lebih besar, lebih berpengaruh dibanding sekeranjang kebenaran. Mudah-mudahan sosok seperti beliau ini mempunyai peran yang lebih besar lagi di negara kita sehingga banyak kebenaran, lebih banyak lagi kemanfaatan untuk masyarakat kita. Terima kasih sudah menyaksikan episode kita kali ini. Tetap tunggu episode-episode lainnya. See you.